Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Itera Friends, Institut Teknologi Sumatera merupakan satu-satunya kampus teknologi yang ada di Pulau Sumatera dengan fungsi sebagai kawasan pendidikan. Seiring dengan peningkatnya aktivitas akademik Itera, tentunya memerlukan inovasi teknologi yang dapat berguna di masa yang akan datang. Oleh karenanya, di video ini akan membahas hal tersebut dengan menerapkan hukum Lorentz, penghasil energi listrik dari motor listrik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 TWB27 dengan beranggotakan Habib Mustafa, Bima Adelia Syahrani, Windy Melana Endrianti, Yasmin Aulia Nadira Rifai, M. Ilham Pratama, Anin Dia Maharani. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kita lakukan ataupun kita lihat di sekeliling kita. Seperti mengendarai motor maupun kendaraan, mencuci baju menggunakan mesin cuci, melihat kincir angin, kipas, dan alat-alat ataupun benda yang berputar di sekeliling kita. Tanpa kita sadari, peristiwa-peristiwa tersebut ternyata berkaitan dengan hukum fisika yang bekerja di dalamnya. Seperti pada hukum Lorentz. Nah, di video ini kami akan menjelaskan apa itu hukum Lorentz pada suatu alat yang telah kami rancang. Kemudian, kami akan menjelaskan apa itu hukum Lorentz serta akan membuat alat. Kemudian menjelaskan perhitungan serta memberikan kelemahan dan kelebihan. Kemudian pengembangan dari alat tersebut untuk kedepannya. Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Pada alat yang kami rancang menggunakan dua buah dinamo yang disambungkan. Apabila dinamo terus berputar, maka akan menghasilkan listrik. Alat ini tidak menggunakan bahan bakar untuk menghidupkannya, melainkan menggunakan kumparan serta magnet di dalamnya, sehingga alat ini berputar terus dan menghasilkan listrik. Cara membuat motor listrik ini juga cukup sederhana. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 3 buah dinamo, lampu, kabel, lem tembak, solder, korek api, gunting, serta batu baterai. Tahap pertama adalah menyambungkan 2 buah dinamo, lalu pasang kabel dan sambungkan sesuai pada sisi positif dan negatifnya. Kedua, sambungkan pada lampu serta dinamo sebagai kincir angin dengan sumber listrik dari 2 dinamo yang telah disambungkan tadi. Ketiga, adalah memasang baterai sebagai tombol on untuk memancing agar dinamo tersebut berputar. Cara kerja alat ini memanfaatkan kumparan dan medan magnet di dalam dinamo yang berputar sehingga dapat menghasilkan sumber listrik untuk menghidupkan lampu dan kincir angin tersebut. Terdapat beberapa jenis rumus hukum Lorentz, yaitu untuk rumus arah gaya Lorentz, F sama dengan Q dikali V dikali B. Untuk rumus mencari kuat arus listrik pada gaya Lorentz, yaitu F dikali I L dikali B. Dengan keterangan, F merupakan gaya dengan satuan Newton, B merupakan medan magnet dengan satuan Tesla, Q adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb, V adalah arah kecepatan muatan dengan satuan meter per detik, I ialah arus listrik dengan satuan ampere, dan L adalah panjang kawat listrik yang dialiri listrik dengan satuan M. Untuk contoh soal, yaitu diketahui L sama dengan 2 meter, I sama dengan 20 ampere, B sama dengan 0,02 Tesla, Theta sama dengan 30. Ditanya F. Jawabannya adalah F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin 30. F sama dengan 0,02 dikali 20 dikali 2 dikali dengan sin 30.
Hasilnya adalah 0,4 Newton. Jadi, gaya Lorentz pada kawat adalah 0,4 Newton. Alat ini tidak menggunakan sumber energi secara terus-menerus ataupun bahan bakar sebagai penggeraknya, melainkan memanfaatkan hukum Lorentz yang membuatnya terus berputar sehingga menghasilkan listrik secara terus-menerus dan tentunya ramah lingkungan. Kekurangan, penyalaan alat ini menggunakan sedikit energi untuk membuatnya agar menyala. Selain itu, energi yang dihasilkan juga tidak terlalu banyak, hanya dapat menghidupkan 2-3 buah lampu dari 2 buah dinamo berukuran kecil. Pengembangan. Untuk pengembangannya, alat ini bisa dibuat lebih besar menggunakan kawat tembaga dan magnet sebagai penggerak berputar dinamo tersebut. Selain itu, penyimpanan hasil energi listrik juga harus dibuat untuk menampung maupun menyimpan cadangan listrik. Apalagi terjadi kerusakan pada alat tersebut sehingga listrik tidak mati total. Kesimpulannya, dari penjelasan alat tersebut, hukum Lorentz sangat dibutuhkan di era zaman modern sebagai pembangkit listrik. Dikarenakan alat ini ramah lingkungan dan tidak menimbulkan zat-zat berbahaya yang merusak lingkungan. Penerapan ini juga harus diterapkan pada transportasi sebagai upaya penyelamatan lingkungan udara maupun penggunaan bahan bakar fosil yang sewaktu-waktu akan habis. Penelitian dan pengembangan terhadap alat ini tentunya sangat dibutuhkan mengingat banyak di daerah terisolasi sehingga tidak mendapatkan listrik. Alat ini bisa digunakan sebagai jalan keluar dari masalah kurangnya listrik di daerah terpencil. Harapannya dari alat ini dapat menekan ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil dan menggunakan magnet sebagai pembangkit listrik maupun pada transportasi, sehingga tidak terus terjadi pencemaran lingkungan secara terus-menerus. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.